Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ade Mutiasari. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021, angkatan kelima kelompok 1, dengan pengampu materi yaitu Ibu Yumnur Mahlia SST MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Salah satu nilai dasar PNS yang harus dimiliki adalah akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk agar PNS diharapkan mampu memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisasikannya. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat. Memahami tugas yang harus dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi. Dalam mind mapping ini, akuntabilitas dimulai dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan PNS yang akuntabel. Akuntabilitas kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu terwujudnya nilai-nilai publik. Salah satu nilai publik yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik. Konsep akuntabilitas itu sendiri terdiri dari aspek-aspek, yaitu aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas yaitu demokratis, konstitusional, dan peran belajar. Akuntabilitas publik ada dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Tingkatan akuntabilitas diibaratkan seperti piramida. Dimulai dari akuntabilitas personal sampai tingkatan yang paling tinggi yaitu akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari dimensi akuntabilitas, birokrasi Indonesia, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, dan ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Akuntabilitas selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks. Terdiri dari pertama, akuntabilitas dalam organisasi, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, mengambil keputusan yang akuntabel. Jadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Selanjutnya, nilai dasar ASN yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri. Sebagai PNS, kita harus mengimplementasikan 5 sila Pancasila. Dengan mengimplementasikan 5 dasar Pancasila ini, tugas dan fungsi kita sebagai ASN akan terlaksana. Seperti pada sila pertama, melaksanakan kewajiban ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Pancasila, sila kedua, yaitu bangsa menghormati hak asasi manusia. Pada sila ketiga, bangsa yang cinta tanah air, siap sedia membela negara. Pada sila keempat, bangsa yang demokratis, mendengarkan pendapat orang lain. Dan sila kelima, yaitu bangsa menjunjung tinggi kebersamaan seperti gotong royong. Demikianlah mind mapping nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih.